Bagus Pak. Ih, bagus. Oh, ih, suka gitu dia. Ih, udah. Bahkan kita bisa bikin cosplay gitu. Itu pernah gue tuh pakai daun pisang. Pakai daun pisang Daun aja? pisang udah jadi cosplay. Cosplay jadi apa? Waktu itu jadi cosplay jadi lempat. Sebenarnya kalau saya bikin kostum itu kalau lagi nggak ada yang order gitu, itu sekitar 3 hari sampai seminggu satu kostum. Selamat malam semuanya, buat yang ada di rumah, buat yang ada di studio. Kelihatan sekali penonton kita muda-muda. Mudah-mudahan panjang umur maksud saya. Ini baru kemarin selesai ujian, baru habis bagi rapot ya? Iya. Dari mana ini bapak-bapak, ibu-ibu dari mana? Gorontalo. Tepuk tangan sekali lagi boleh buat Gorontalo. Oke. Artinya pembahasan kita hari ini kayaknya nggak masuk ya? Ah, masuk Pak kalau menurut saya Kan Pak. kita mau bahas tentang bayi. Iya, bayi itu kan menggemaskan. Nah, bapak-bapak dari Gorontalo serta ibu-ibu dari Gorontalo juga pasti waktu lahir kan bayi dulu ya? Iya dong. Nggak lahir langsung bekumis kan? Pasti waktu bayi kan ngegemesin gitu ya? Nah Pak, ini juga Pak, kita akan membahas tentang kelakuan menggemaskan bayi. Oke. Yang Apa itu? pertama Pak, ada bayi yang makan spaghetti sambil tidur. Silakan di play videonya. Itu mah nggak aneh. Anu juga pernah ya, saya pernah lihat Anu gitu. Nu ya, inget gak dulu ya kan? Waktu Sabti tank bocor. Ya, itu kan kalau spiteng bocor isinya semua. Oh, beda ya, beda ya. Oh. Tapi sama bentukannya kan. Iya sih. Lucu kalau masih bayi ya. Lucu ya bener Pak. Iya. Ini ada lagi temennya Pak. Dia lapar tapi ngantuk. Ini lucu juga. Kita langsung play videonya ya, silakan. Hey, Cam. Hey, Cam. Cammy. Oh, Dad. Don't put it on there. Go back to sleep and eat your pizza. Did you fall asleep there? Long day today, huh? Kalau Anda mau lihat yang tampang-tampang begituan tapi sudah tua-tua, ya banyak kok ya. Di KRL, bus Damri, banyak. Itu tampang-tampangnya udah lucu-lucu, ada yang gelantungan ambil.
kalau naik bis, naik kereta gitu. Iya, banyak seperti itu. Cuman kalau anak kecil lucu, kalau orang tua gitu nyebelin, ya kan? Mereka lucu loh ya. Kalau zaman ini sekarang ada anak kecil seperti itu pasti divideoin sama orang tuanya. Ya. Makan berantakan divideoin, disebarin, ketawa ketiwi, ya kan lihat ya. Coba zaman bapak-bapak makan berantakan digampar kan sama bapaknya kan? Beda. Gitu zaman ya, dulu, Pak? oh zaman dulu makan itu, weh, digituin. Tanya tuh bapak-bapak dulu, nggak ada, berantakan lagi, rotan keluar. Sekarang jadi gitu. divideoin. Beruntunglah Beda. bayi zaman sekarang ya Pak ya. Betul. Nah selanjutnya ada lagi nih Pak tingkah lucu. Ada seorang bayi yang pengen kenalan sama kucing, tapi sama kucingnya nggak mau gitu. Kucingnya nggak mau. Kucingnya nggak mau kenalan. Iya. Mau kenalan, kucingnya nggak mau. Ini ada videonya. Coba bentar. Silakan. You always look back to make sure you look at her. He doesn't really bite, he just slaps me. Oh, it's got hair in her hand. Jackson, you can move. You can move, Jackson. Aduh, mengingatkan saya pada waktu saya kecil juga saya pernah mengalami hal seperti itu. Gimana ceritanya Pak? Ya sama kayak gitu. Itu beneran sama kayak gitu kan. Rumah saya 2 tingkat waktu itu. Saya ada jendela juga, ada kucing rumah juga kakak saya. Ya gitu waktu saya kecil saya aja kenalan, wah nyakar. Ya pokoknya kayak gitulah. Terus? Ya cuman bedanya saya nggak dikeplak. Bedanya saya buka jendelanya, kucingnya saya lempar. Bapak sadis banget. Kenapa? Sadis. Nggak kelihatan tuanya jadi begini? Oh iya, dari kecil emang udah. Oh, Gitu. iya. Jangan gitu. Pak, ini apaan Pak? 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 Umi goncang gancing. Bukan wayang. Oh bukan wayang maaf saya pikir wayang. Ono raksasa. Pak, ayo Pak, mendingan kita berhentiin mereka daripada terjadi apa-apa. Hei, stop! Jangan bikin keributan. Siapa kamu? Monster apa kamu? Pendek banget. Yang gua tonton monster teh biasanya segini-segini. Iya, Ini segini saya monster. kan cosplay. Hah? Cosplay. Ini apa sih, siapa sih? Ini tuh, ini Power Ranger ya? Ranger merah.
ini musuhnya Power Ranger. Oh, Ranger merah dan musuhnya Power Ranger. Iya, dia Oke. hatersnya Power Ranger. Kamu Balajair ya? Tapi keren banget pakaiannya, keren banget. Udah tuh kasih tepuk tangan dulu dong buat mereka berdua. Oke. Dan kita belum selesai karena setelah ini ada yang lebih gede lagi katanya. Ada Pak, ini monsternya lebih gede lagi, kayak monster beneran. Oke, kita lihat seperti apa setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Ini Lukman jadi Monster Hunter. Ini istri saya Rani jadi Ranger Pink. Oh, jadi Ranger Red sama Ranger Pink tuh endingnya kawin? Kenyataannya Iya. Oke, berarti ini juga suami istri kayaknya ya. Backpacker. Ya, kita sudah bersama dengan Red Ranger, bener ya? Red Ranger ya. Ini versi apa ya? Ini dari versi Gokaiger. Gokaiger. Iya. Oke, kalau musuhnya tadi namanya siapa? Ini Monster Hunter. Monster Hunter. Dari game itu. Monster Hunter. Heeh. Monster Hunter penjahatnya. Sebetulnya tokoh utama juga sih ini. Jagoan ya kan? Iya. Oh, ketemu. Jagoannya dua. Iya, ini ketemunya di dua dimensi yang berbeda. Oh. Iya. Lalu oke. Cuman berdua doang. Sebetulnya ada yang lain lagi. Ada yang lain? Ada. Teman-temannya banyak? Ada, saya boleh panggil nih. Panggil yang lain. Woi. Ant-Man. Tadi Ranger Pink, ada Ant-Man. Keren. Oke. Wow. Gundam. Wow. 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 Pak itu monster batu. Wah, gede banget. Wow. Ini kok bisa? Kelewatan ya. Oke. Gundamnya. Aduh, takut jatuh. Aduh, kalem bro. Aduh. Oke, ngadep sana aja ya. Oke. Oh, balik bisa. ngadep Ih, sana. lancar loh dia. Udah biasa ya. Wow, Wih. wow, wow, wow. Sekarang kita tepuk tangan dong. Ini keren Boleh banget. di sini. Di sini boleh. Digabung dengan mereka. Bergabung di situ Ant-Man. Iya, oke, diperkenalkan satu-satu coba ini siapa aja karakternya. Saya Rangga, saya jadi Gokai Power Ranger merah. Oke. Ini Hasbi jadi Ant-Man. Ini Lukman jadi Monster Hunter. Ini istri saya Rani jadi Ranger Pink. Oh, jadi Ranger Red sama Ranger Pink tuh endingnya kawin? Kenyataannya Iya. Oke, berarti ini juga suami istri kayaknya ya? Ya, oh bukan? ini kalau Malin Kundang dibangkitin jadi gitu mas. Oh, ini masih kudang dibangkitin. Ini Andri jadi dari Monster Rancher Batuk. Oke. Ini Rizky jadi Gundam pernikahan. Jadi Gundam. Oke. Gundam geser dikit Gundam. Geser dikit. Oke. Iya. Yes. Oke, baik ya. Bongsor ya itu ya. Ya, bagus. Oke. Mungkin kita penasaran dulu ini boleh kita lihat nggak sih wajah aslinya ya? Pengen tahu ya.
satu-satu ya. Coba dari Anda dulu sebentar, mungkin dari sini dulu ya. Coba. Ranger merah. Ranger merah. Ant-Man. Oke. Monster Hunter. Ranger pink. Iya. Ya, istrinya. Ternyata kesamaan dari mereka adalah setiap kali buka topeng pasti. Oke ya. Itu pasti ya. Oke. Nah, ini gimana yang batu? Ini nggak bisa, ini nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nah, yang itu paling Gundam. Oh, ya udah biarin aja, nggak usah. Iya, nggak apa-apa. Orangnya sabar kok. Iya. Kalau Gundam bisa? Bisa. Coba. Gundam. Boleh. Sendiri aja sendiri. Nggak bisa ya. Cantik. Ah. Sian hidupnya ya. Boleh gini. Rangga ya? Iya. Boleh diceritain aja nggak kira-kira mukanya kayak apa gitu? Kalau jujur ya Mas, kalau ada suatu game Grand Theft Auto 5, Betul, betul. Seriusan mirip. Yang mana? Grand Yang- Theft Auto 5 kan Yang banyak. pakai singlet putih tokoh utamanya itu. Oh. Yang miskin itu apa? Ya. Ya, itu mirip banget. Ini maksudnya dia makainya langsung kelodong dari atas gitu. Sebetulnya badannya aja yang nyatu, sisanya misah gitu aja sih. Berarti matanya lihat dari mulut. lubang mulut ini. Iya. Oh. Dia mah kayak bocah lihat ya. Apa? Pelan-pelan gitu jangan gitu. Ya gua kan ngintip. Nah mukanya kayak gimana? Wih, begitu gua ngintip, dianya lebih kaget. Oke, gitu. Oke, baik. Oke, berarti yang lain silakan duduk ya. Maaf Anda berdua. Jadi ini kostum ini semuanya punya Rangga. Ya sebetulnya ya bilang punya saya iya, tapi sebetulnya lebih punya ke tim kita gitu. Komunitas tim, gitu. Enggak sih, jadi kayak tim kan dari komunitas kan ada cosplay Bandung, dari setiap kota itu ada tim-tim tersendiri. Jadi ini gitu. cosplay dari Dari Bandung, tapi Dari Bandung. Dari Bandung. Cuman tim saya sendiri namanya Santuari. namanya Sanctuary. Sebetulnya kan ada bisnisan juga dengan nama Santuari itu. Jadi Oke. jadi inilah yang nge-backup saya maju tuh teman-teman ini. Mereka ini. Saya bingung nanyanya gimana ya. Ini jadi pertama kali kamu yang buat nih, kamu dulu awalnya. Buat Pencetusnya ini tim ini ya emang saya dulunya. tim, ya. tapi mereka semua sudah cosplayer semuanya. Ada yang udah, ada yang belum gitu. Jadi Ada yang udah, ada yang belum. Jadi lebih banyaknya sih teman-teman sini yang masih baru-baru diri cosplay, masih baru-baru aku ajak gitu. Oh, nah kamu sendiri kok bisa tiba-tiba kelari ke sini gimana? Iya, awalnya diajak teman, dikenalkan sama cosplay gitu. Karena mungkin mereka butuh, dulu sih butuh waktu masih muda, Jadi dulu tuh mereka butuh orang yang bisa salto-salto gitu, fightingnya. Kan dulu pertama mainin Naruto gitu kan, mainin Naruto Ninja. Jadi butuh orang yang bisa salto-salto, bisa fighting gitu. Diajak Akhirnya aku jadi gitu. suka. Lama-lama seru juga Itu gitu. kapan itu? 2008. 2008. Sampai sekarang berarti di sini. Iya, masih. Sekarang mencoba. kerjanya apa? Kalau kerjaan aku sih sebetulnya sekarang ya terima orderan kostum, terus saya ada bisnisan lain lagi juga, terus saya bisnis entertainment juga gitu. Bisnis entertainmentnya misalnya ada perusahaan minta bikinin konsep performance atau bikin suatu live action performance gitu. Nggak, maksud saya artinya 100% di sini gitu. Iya. Oh. Iya. Nah, ini kalau dari kostum-kostum ini ikut kompetisi kah? Pernah gitu? Sering saya Sering. Yang menang yang mana boleh tahu? Yang menang yang
yang sebetulnya yang terakhir menang, yang tahun lalu menang sih ini Monster Hunter ini di event Indonesia Comic Con 2016. Ini jadi saya kayaknya jadi juara 1. Kalau yang ini waktu itu dipakai sama pemerintah Bandung sih gitu untuk acara Bandung Light Festival itu, tapi dapat juara 2. Dapat juara 2. Cuman kalau yang terakhir saya menang itu tingkat Asia Februari kemarin nggak dipakai kostumnya itu. Kenapa? Jadi Mr. Bean. Tapi katanya menang itu, Pak. Anda menang jadi Mr. Bean. Oh, keren. Jadi dulu sebetulnya kompetisinya namanya ACM Asia Cosplay Meet. Itu jadi beberapa negara di Asia itu dilombakan dari tiap dari tiap masing-masing negara gitu dikirim untuk ke sana di Asia Cosplay Meet itu. Jadi di kategorinya di sini agak beda gitu. Ada 3. Jadi 3 orang, satu negara 3 orang. Itu individu, duo sama trio. Jadi semua tuh diakumulasi poinnya gitu. Nah, kebetulan saya di duo mainin Mr. Bean gitu. Nggak, tunggu tuh. Kalau itu kan artinya kalau jadi Mr. Bean itu Anda nggak jualan kostum dong? Anda jualan karakter kan? Karakter sama konsep performance gitu. Berarti artinya Anda yang lain kostum gitu. Anda ngalahin yang kostum-kostum. Kalau jujur sih ya waktu sebetulnya kan poinnya bukan saya sendiri sebagai Mr. Bean gitu kan, ada teman saya juga yang di single, terus kita trio juga main One Piece. Cuman saya di situ dalam saya gitu sama partner saya Rizky itu kita emang majuin Mr. Bean untuk Anda jadi Mr. Bean ya? Jadi Mr. Bean. Dengan karakter Mr. Bean? Iya, karena saya ingin di cosplay ini mungkin waktu pertama saya di Asia Cosplay itu kan di cruise gitu, di kapal pesiar itu kan. Di kapal pesiar itu ketika saya jadi Mr. Bean itu saya lihat orang kostumnya gede-gede, bagus. Ini kita lihat. Ini dia. Nah, kan jadi Mr. Bean itu kan karakternya sulit ya. Kan Anda harus mainin wajah, muka, gerak gitu ya. Iya. Oke, saya pengen lihat bisa nggak? Kalau sekarang kan kalau nggak dibantu make up mungkin agak susah. Nggak perlu make up, maksudnya gerak-gerik jalannya, gerak-gerik apanya boleh kasih lihat saya? Boleh. Ya, silakan coba. Ya kalau nggak dibantu make up Betul, mungkin kita nggak usah lihat mukanya, kita lihat gerak-geriknya. Karena kan kalau muka harus make up dan sebagainya kan. Oke. Di sini aja, di sini. Dari sini. Dia coba. Bagus lah. Bagus. Oh, ini suka gitu dia. Udah. Bener. Jadi yang dijual karakter Mr. Bean-nya. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Ya. Bagus banget. Nah, yang lain kostumnya apa? Dari mana negara-negara lain gitu atau tim saya? Negara-negara lain. Oh, negara lain itu banyak, ada yang pakai token Ranbu, terus ada Super Mario Kart juga. Malah Anda menangnya dengan Mr. Bean. Mr. Bean, One Piece ya, masa tim Indonesia poinnya terbesar di situ mungkin gitu. Lalu oke, ini satu-satu nih, saya pengen tahu nih, kalau ini siapa kenal di mana? Jadi sebetulnya ini istri saya. Kok bisa jadi istri? Apakah dinikahi dulu gitu? Iya, dinikahin. Iya. Dinikahin dulu lah Pak, makanya jadi istri. Saya nanya, Sebetulnya kalau jujur ketemunya salah BBM, Mas. Hah? Dari salah BBM. Serius? Kamu ketemunya salah BBM? Serius? Saya juga nggak tahu mau sama saya gitu Mas. Kapan sadarnya saya nggak tahu nih. Beneran salah BBM. Oh. Salah BBM tuh saya ajak ketemuan di jalan, diantar pulang. Mau? Lu kok mauan? Mikirnya dulu kan gak akan ketemu lagi, jadi nggak apa-apa jadi ojek sesaat aja dulu. Nggak mau gimana salah BBM terus? Dulu kan saya senang lihat orang yang pakai kostum di Jepangan gitu kan.
Terus ada teman salah satu katanya ini add aja, katanya dia juga orangnya cosplay. Aku pikir oh ya udah deh nggak apa-apa, di add aja dulu, tapi nggak disettingin dulu gitu. Oh. Pas lama kelamaan lihat dia pakai kostum apa, terus aku nanya waktu dulu tuh pakai kostum apa sih? Kok Detektif Conan? Ya. Detektif Conan. Terus aku iseng nanya Detektif Conan ini mana, kirain aja ada yang ganteng gitu Detektif Conan ini. Malah sama dia jadi. Gimana? Anda nanya sama siapa? Sama dia, Detektif Conan ini mana? Dia kan karakter lain dari Detektif Conan kan. Terus dia bilang oh nggak ada katanya. Oh gitu. Terus malah lanjut chattingan gitu. Oh dia waktu itu nggak jadi Detektif Conan lagi Iya. gitu? Ya. Ya mungkin pas ketika lihat di foto kan pakai kostum cosplay berharap tinggi ganteng gitu. Iya. Begitu ketemu ya seadanya aja Mas. Oke. Terus akhirnya ketemu? Iya. Ketemu. Gimana caranya ketemu? Waktu itu mau kerja, terus kan macet. Terus dia nawarin mau. Sebetulnya mau taktik dijemput laki-laki sih apa. Mas kalau boleh jujur. Iya, iya, gitu. gimana caranya? Aduh di sini macet. Oh kan kasih sinyal tuh. Oh saya jemput aja. Oh, gitu. Saya jemput ya antar gitu. Antar ke tempat kantornya. Kan oh iya makasih. Udah jadi berasa pahlawan aja gitu. Oh. Superhero. Jadi, Mister Bean. jadi dia, jadi macet terus kamu ngomong macet gitu. Nggak update status. Update status. Update status. Iya. Lu ngeliatin. Nggak, aku lihat pas lagi betulin motor. Lumayan minta jemput gitu. Oh iya. Ini ya apa ada jiwa-jiwa ojek ya? Oke. Ini apa? Ini apa ini? Oh ini waktu weddingnya. Iya. Ini kan undangan. Iya kartu undangannya. Kalian jadi apa? Batman Sama Catwoman. sama Catwoman. Catwoman. Mirip ya. Wedding Rani dan Rangga 2017 tuh baru married ya? Iya baru merit. Oh kenalannya kapan? 3 tahun yang lalu sih yang 3 tahun yang lalu. 3 tahun terus dinikahi. Oke. Baik. Jadi bentar ini foto-foto weddingnya ya? Iya. Riwetnya ya? Katanya tamu undangannya juga pada pakai kostum ya? Ada yang pakai kostum, ada yang enggak juga. Cuman teman-teman kayak mau jadi pagar ayu, pagar bagusnya mereka apa ya? Aku terharu juga sih teman-teman pada mau ngebantu juga, mereka pada pakai kostum juga gitu. Ini Gundam matanya lihatnya dari mana? Itu lihat dari lubang hidungnya mas. Kan lubang hidungnya di tengah. Ya matanya ngejulingnya sama di bawah mata ada sedikit lubang itu. Oh, kesian hidungnya. Iya, oke. Terus jadi pada saat nikahan memang kamu hobi cosplay atau ikut-ikutan dia? Jadi kalau jujur tuh pas pernikahan saya tuh saya awalnya nggak punya budget apa-apa gitu mas gitu. Oh ya? Gitu karena ya sebisa mungkin kalau saya tuh mau bilang mau nikahin dia dulu, saya sebisa mungkin jangan sampai nyusahin kedua orang tua gitu. Jadi saya berusaha sendiri untuk ngedapetin uang untuk nikah gitu. Lalu dari mana uangnya? Saya ya kalau jujur waktu kan saya ngelamar 6 bulan sebelum nikah. Itu sampai 4 bulan lamaran tuh saya masih belum dapat uang gitu. Maksudnya uang makan sih ada gitu uang. Tapi untuk buat uang pernikahan itu kan nggak sedikit gitu. Apalagi kebutuhan dari Facebook itu ngeceknya kan nikah berapa ratus juta gini, jadi berapa puluh tahun baru nikah kan. Aku aduh jadi ngedown aja gitu. Cuman aku percaya gitu kalau kita niatnya baik, mungkin ya Tuhan juga akan kasih jalan juga buat kita gitu. Sehingga saya awalnya sempat bilang kalau sampai hari nikah itu saya nggak punya uang juga, yang penting mah sah aja dulu, nanti ada uang sedikit saya akan berusaha ya kita rame-ramean. Tapi alhamdulillah dari setelah 4 bulan itu tiba-tiba saya menang Indonesia Comic Con. Awalnya saya ikut Indonesia Comic Con itu ya kalau jujur pengen dapetin hadiah make upnya gitu mas gitu kan, make upnya kan lumayan ya buat serah-serahan gitu. Taunya dapat juara ke-1 gitu. Dapat juara 1 Indonesia Comic Con 2016, dapat juara 1. Terus di situ tiba-tiba ya beberapa ada orderan kostum mulai banyak, terus tiba-tiba ada yang ngontak order atau apa-apa. Itu dari situ. Dalam waktu 2 bulan? Dalam waktu 2 bulan. Dan kalau jujur di pernikahan saya itu saya membayar pernikahan itu cicil semua gitu. Karena kebetulan saya kontak teman-teman yang bisa tari tradisi siapa
saya ada duit, misalnya ada duit berapa juta kasih dulu. Terus dekornya ada berapa kasih dulu. Kebetulan dekornya juga teman-teman saya juga gitu. Jadi dekornya saya ngedesain sendiri gitu. Terus kartu undangan saya foto sendiri sama teman-teman preweddingnya sama teman. Terus ngedit sendiri. Terus nyetak undangan juga sendiri gitu. Ada cerita kamu yang nggak menyedihkan? Kalau itu nilai muka saya aja udah menyedihkan. Tapi menarik, artinya usahanya luar biasa ya, luar biasa usahanya. Oke, saya break dulu, kita lanjut lagi serai satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Bahkan kita bisa bikin cosplay gitu. Itu pernah gue tuh pakai daun pisang. Pakai daun pisang. Daun pisang udah jadi cosplay. Cosplay jadi apa? Waktu itu jadi cosplay jadi lempar. Kau aja. Ya kenalan dong. Saya yakin penonton yang ada di rumah ini melihat cosplay ini pasti tertarik ya, ingin mencoba, ingin mencoba gitu. pengen punya juga, Pengen punya, pengen tapi pakai. kadang-kadang kan ini saya nanti mau tanya buatnya harganya gimana, tapi kan kadang-kadang buat begini tuh nggak mudah ya. Nah, oleh karena itu saya memanggil ahli cosplay ya, ini yang Anda mah nggak ada apa-apanya sama orang-orang ini. Maaf ya, nggak apa-apa ya. Anda nggak ada apa-apanya sama dia karena dia akan bagikan bagaimana membuat cosplay itu yang sederhana, murah, tapi bagus banget supaya Anda bisa coba ya, mengalahkan mereka yang ada di sini semua ya. Itu luar biasa. Ini hanya untuk Anda penonton Hitam Putih. Silakan. Aduh. Terima kasih Mas Dedi atas bebannya. Tapi pasti kita Pasti. ini buat penonton di studio dan juga pemirsa di rumah ya, pengen bikin Pengen jadi cosplayer. tapi bikin kayak gitu, wah mahal. Enggak, waduh, ini modalnya udah kita pakai yang alat-alat sederhana aja, properti Iya. sederhana aja. Apalagi zaman lagi susah ya Zaman kan? lagi susah. Waduh, bikin ginian. Waduh. Bahkan kita bisa bikin cosplay gitu. Itu pernah gue tuh pakai daun pisang. Pakai daun pisang. Daun pisang udah jadi cosplay. Cosplay jadi Waktu apa? itu jadi cosplay jadi lempar. Kau aja. Ya lempar bukan cosplay, Pak. Ya, tapi sebenarnya kita akan pakai properti yang sederhana aja. Ini kita yang nggak tahu ada ya, di ini rumah. dikasih sama tim kreatif tadi ya. Kita nggak tahu, Kita nggak tahu ini. Ini coba ada. aja ya. Ini yang pertama. Saya buka baju dulu ya. Oke, Mohon maaf ya. Pak, boleh. Saya taruh dulu. Bapak kayak mau sulap ya. Digantung aja, Pak. Di mana, Pak? Nggak ada gantungannya, Bapak. Apa dulu? Oke. Saya bantu keluarin ya, Pak. Ini bisa di rumah pasti punya. Di rumah pasti punya, pemirsa pasti punya. Ini gampang, ini tinggal diikat ke belakang. Oke. Nah, ini saya kasih tahu. Ini ada yang tahu dia cosplay jadi apa? Bapak ini cosplay jadi apa nih, Pak? Ush, bentar dong, belum Oh, jadi, belum kelar. belum kelar. Nah, ini bisa dasi apa aja, pakai yang pokoknya bisa ngikat di sini. Ini Bapak jadi apa sih, Pak? Jadi uli sigar ya, Pak? Apa juga? jadi ini Jayusman, masa nggak tahu? Oh, ini. Bukan. Nah, ini kita cosplayer, pasti Apple itu punya karakteristik. Nah, Ada yang bisa nih, Pak? Jadi apa? Oh itu. Ah, Firaun. Firaun apaan pakai hijab? bentar Pak. Firaun nggak pakai hijab Pak. Ada yang tahu jadi apa? Jadi ribet Pak. Oh, bajak laut. Benar, ini benar-benar bajak lautnya hampir. Hampir. Oke. Nah, coba kita lihat fotonya. Ada nggak fotonya nih? Welcome
to the Caribbean Island. Oh, Jack Sparrow. Ini Jack Sparrow. Mana ada? Nah, itu Pak. Jauh sih Pak sama Johnny Depp ya. Hah? Saya deep banget, Pak. Oh, Bapak kayaknya Johnny Iskandar bukan Johnny Depp Bapak nih. Ini gampang kok bikin propertinya di rumah ini, bisa ngambil di jemuran tetangga juga ada. Selanjutnya. Berikutnya ini Coba saya buka-buka dulu ya. ini ini gampang. Ini gampang, Pak. Ini kita punya embel-embel di rumah ya. Kalau punya kacamata atau Google gitu, pasang aja di sini. Pak, Bapak bisa tolong saya nggak, Pak? Ini tolong dipegang, Pak. Benar Pak. Ya. Jaketnya mau Pak? Ini bisa dapat di mana aja. Oh, ini ada jaketnya. Bisa jadi kok. Bentar ya Pak, saya juga mau Pak. Nah, pakai sarung hitam juga bisa. Bentar Pak, saya juga mau nih. Lihat, ini bisa jadi apa ya? Coba pakai ember, ini ada Google. Ada Google. Terus dan jaket hitam. Jaket Kita hitam. lihat jadi apa coba. Kita lihat jadi apa? Wah, apa ini Pak? Maaf. Ini nggak ada karakter kayak gini, nggak ada nih Pak. Saya teman Bapak tapi saya malu juga nggak tahu begini. Ini apa Pak? Saya jadi hilang palanya, Pak. Iya dong. Apa ini? Coba. Oh, Darth Vader. Waduh. Ya, itu sebenarnya yang jago Bang Billy. Bukan Darth Vader, saya juga ada Pak. Bisa, Pak. Ini dari kita punya roti. Ini bisa dipakai di rumah. Dalamnya boleh dimakan dulu. Punya sosis, masih punya sosis. Bapak punya sosis, Pak? Ada sosis. Di rumah maksudnya ada sosis? Pak, saya juga punya Pak. Saya juga punya. Apa? Saya juga punya Pak. Pak. Marshmallow Pak. Nih Bapak kalau punya sosis di rumah, Pak. Wah, ini pakai sosis sama roti doang. Sosis sama roti, Pak. Bisa jadi karakter. Oh iya, bisa jadi ini. Ini karakter apa? Apa ini Pak? Maaf Pak. Cyclops. Hai. Oh. Oke. Ini gini Pak, Cyclops itu kan ngeluarin sinar, mati musuhnya Pak. Kalau ini musuhnya diapain biar mati Pak? Jadi kenyang, Pak. Oh, diracunin kayaknya ya. Aduh sayang amat ini sosis. Ini saya punya ini, Pak. Ini tebak ya, saya jadi apa? Ya terus? Ada yang tahu saya jadi apa? Apa Hah? Pak? Laler hijau. Laler hijau, ini gede. Iya. Itu bukan cosplay namanya. Cosplay, Pak. Cosplay hijau. Nah nih coba nih jadi apa nih? Tuh pakai pisang, ayo pakai jadi apa yuk? Ini Coba. ada pisang. Jadi monyet katanya. Hah? Bisa. Apa? Ini. Pak, saya aja yang sibuk apa? Nih, Pak, saya udah gunting, Pak. Ini pakai spotlight lagi, Pak, gampang. Ini pisang. Ada yang tahu ini pisang apa? Hah?
Bilang apa? Pisang apa? Pisang koko. Ibu girang banget Bu ngeliat pisang. Ibu suka Iya, pisang kayaknya Ibu ya. udah lama ya nggak ketemu pisang ya? Oke, skotet taruh situ. Nah, terus pisangnya diapain? Ini pisang Pak. Kok dimakan, Pak? Bapak pegang. Apa? Wow, Vegeta! Inilah. Jadi buat penonton di studio dan pemirsa di rumah, ini adalah bukti bahwa kita cosplay itu nggak usah ngeluarin duit mahal-mahal. Ya, Cukup pakai barang seadanya kayak pakai kita seadanya. tadi. Dan hasilnya dong jelek. Nah, makanya. Jadi mendingan nyewa aja lah. Ya, terima kasih. Saya Awe dari Dede. Terima kasih ya. Oh, udah Pak, saya mau pulang kok. Saya mau pulang. Jangan Pak, tanya Pak. Kalau sekarang ini mungkin karena tahun lalu lomba kan kayak 2015 kemarin lomba di Australia kan aku. Terus 2016 di Singapura sama Comic Con. Tahun ini di Asia ICM itu kan. Ben? Ya baik, mungkin kita panggil juga ya kedua cosplayer ini, silakan. Iya. Nggak malu, Anda nggak malu? Iya, tapi kan kita lebih kreatif, Mas. Iya Pak. Oh ini monster batu ya? Iya. Ini saya mau tanya, kalau monster batu, kalau misalkan di jalan kebelet pup gitu, dia ngantongin apa ya? Oh, kalau orang kan biasanya ngantongin batu ya? Ah, iya, kalau monster batu Ngantongin orang, Mas. Dia yang dikantongin. Oh iya. Oke, saya mau tanya, tadi kan low budget ya. Nah kalau misalnya ini dengan budget Anda nih seperti Monster Hunter nih kan agak rumit ya. Ini berapa harganya? Harga jualnya berapa? Waduh, kalau jual sih mungkin kalau saya jual sekitar 4 jutaan lah, 4 juta 5 jutaan kalau saya jual. 4-5 jutaan. Sama orangnya, Mas? Boleh, Mas, boleh. Boleh. Enggak. 4-5 jutaan itu berarti custom, Iya, bikin baru. diukur lagi. Iya, diukur lagi, diulang. measurement lagi semua gitu. Semuanya diukur, oke. Iya. Kalau misalnya topeng ini Anda buatnya dengan Yang mana? yang merah? Oh, yang merah ini kebetulan ini bikinannya teman saya gitu ya. Soalnya kalau saya sendiri udah malas main fiber sih, gatel. Ini bikinan teman saya. Cuman kalau misalnya yang red fiber ini sekitar harga 3 jutaan helm fiber. Helmnya. Kenapa gatel? Kalau gatel saya dulu kan kalau cosplay itu saya dulu seperti Mas yang berdua ini juga gitu. Dulu awal-awal Gila gitu. Oh ya maksudnya. Dulu sensei-nya saya tangannya pakai apa biar bagus karena nggak bisa bikin bulat pakai piring gitu. Kamera pakai bola dipotong dulu pakai itu gitu. Sampai sekarang pun kalau di Bandung ada lomba cosplay ya low budget cosplay saya pernah ikutan juga tahun lalu juaranya. Kebetulan. Oh ya? Untung nggak ada fotonya di sini. Ya maksudnya kenapa dengan fiber kenapa nggak mau? Dulu jadi sebetulnya prosesnya rumit, lama. Terus resin itu kan ke tangan gatel Mas gitu. Sementara kalau konsep bisnis saya yang saya sekarang ini beda dari teman-teman cosplay yang lain. Mereka kan mengejar emang detail, quality dan bagus menyesuaikan dengan harga. Kalau saya lebih ke orang itu punya budget berapa, mau harga berapa saya bisa coba untuk bikin untuk itu gitu. Jadi saya lebih ngejar yang bisa dijual aja gitu. Oke. Ini kalau apa namanya kayak batu nih. Ini ikutan cosplay juga. Awalnya mau ikutan lomba, cuman ada beberapa faktor nggak jadi waktu Katanya itu. kan dia berdiri doang ini nggak capek dia. Sebetulnya yang batu ini lebih ke gimmick performance Mas gitu.
Jadi kalau performance saya mungkin saya sebetulnya performance saya itu kenapa waktu Mr. Bean di Asia itu bisa menang karena saya lebih ke menata panggungnya gitu, bikin ketika orang aku di panggung tuh orang bisa menikmati performance gitu, bisa menonton, bisa dinikmati gitu, kayak jadi Mr. Bean gitu. Terus ini sebetulnya nanti kalau di performance itu dia ketika ke belakang panggung lepas kostumnya ganti baju gitu, itu jadi konsepnya kayak gitu. Saya lebih ke performance cosplayer sih sebetulnya. Performance gitu. Cosplayer, tapi buat juga terima pesanan juga. Terima pesanan juga. Oke, ini kalau yang Ant-Man gini, ini berapa lama buatnya? Kalau Ant-Man ini sebetulnya kalau ini kan emang ada yang staff jahit juga gitu kan. Sebetulnya kalau dulu sih semua sendiri. Kalau sekarang udah ada teman-teman sama teman-teman. Standarnya kalau saya bikin kostum itu kalau lagi nggak ada yang order gitu, itu sekitar 3 hari sampai seminggu satu kostum. Itu kalau orang itu sesuai budget ya. Kalau misalnya kecuali dia, ini saya mau detail banget gitu, itu juga. Kalau Monster Hunter? Monster itu kalau Monster Hunter karena emang kita mau ikutan lomba itu yang kerjanya 4 orang sampai 2 mingguan. 2 mingguan. Karena itu sisiknya satu-satu saya pola satu-satu, dilapis cover satu-satu baru tempel satu-satu gitu. Ini dijual juga? Yang mana? Sebetulnya kostum yang di sini semua ini emang kostum pribadi saya sih Mas gitu. Kalau dijual lain lagi sih gitu. Dijual lain lagi. Ini kostum pribadi saya semua. Oke, baik. Nah, tapi bisnis Anda berarti Anda nggak jualan atau jual? Bisnis saya jualan sih Mas. Ini kalau orang mau beli larinya kemana ya? Kalau orang beli bisa ke Facebook saya, ke Rangga Kancil Sein, atau ke Facebook toko saya Sanctuary Costume Shop. Sanctuary Costume Shop. Atau di Instagram saya Rangga_Kancil. Oke, baik, kasih tepuk tangan dulu buat mereka. Luar biasa ya. Oke, next targetnya mau ngapain? Untuk kalau sekarang ini mungkin karena tahun lalu lomba kan kayak 2015 kemarin lomba di Australia kan aku. Terus 2016 di Singapura sama Comic Con. Tahun ini di Asia ICM itu kan. Mungkin untuk sekarang ini saya prepare ke, ini kan istri saya lagi hamil nih Mas, 4 bulan nih. Saya rencana mungkin mau jadi bapak dulu lah gitu. Jadi bapak yang baik dulu lah gitu. Tapi intinya adalah dari awal yang ikut-ikutan, sulit dan sebagainya sampai sukses tetap melakukan hal ini ya. Iya Mas, karena kalau boleh cerita sedikit gitu Mas, saya orang yang mungkin kalau dari segi pelajaran saya emang jelek gitu Mas gitu. Tapi bapak saya selalu bilang sama saya, asal kamu lolos dari lubang jarum, kamu bisa hidup lebih baik. Dan kalau kita melakukan sesuatu hal apapun itu selama positif dan kamu yakin itu akan bisa membawa kamu kesuksesan meskipun itu bukan dari segi pelajaran sekolah gitu ya. Oke, baik, kasih tepuk tangan dulu. Terakhir, teman-teman yang lain nih profesinya apa sebenarnya? Ini Lucky, kalau jujur sih Lucky sama Hasbi ini memang staf asisten saya. Kalau saya ada performance mereka asisten dan mereka udah kayak adik-adik saya sih di rumah ini. Kebetulan kalau ini Rifki dia masih kuliah. Kalau Andre ini baru lulus kuliah, sekarang dia bisnis gitu makanan gitu di Bandung gitu. Gitu. Dia nggak bisa promo dia, mukanya kagak kelihatan. Iya. Nanti kita masukin Instagram kita aja kalau gitu mukanya. Iya. Oke, baik, terima kasih, berikan tepuk tangan dulu buat mereka semua. Iya, dan kita dengar ceritanya ya, walaupun dari awalnya sulit ya, mau ngelamar aja susah gitu ya, mau ngelamar susah, tapi karena konsisten yang luar biasa sampai akhirnya sekarang bisa jadi bisnis yang bagus ya. Bisa jadi bisnis yang bagus, Anda udah tahu kalau mau pesannya kemana dan sudah sukses, mudah-mudahan lebih sukses lagi. And of course, success is a triumph of persistence. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.